Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 409, pegawai kantor HRD, yang menolak wawancara Luna dan Dita. Mereka pun menyuruh keduanya untuk segera meninggalkan tempat ini. Namun di tengah hal itu, tiba-tiba Dita bicara. Ia nekat mengatakan, "Oh ini Bu, maafkan saya sebelumnya. Kami datang lagi ke sini sebenarnya disuruh cleaning service." Cleaning service-nya pun bilang, "Kalau Bapak Ibu sekalian sedang ditunggu di luar." Dita bicara itu sambil deg-degan jantungnya, takut sekali ditertawakan atau juga dimarahi. Begitu pula dengan Luna, yang merasakan hal yang sama. Namun, saat mendengar pesan itu, semua pegawai di situ langsung terdiam. Bahkan salah satunya ada yang bilang, bertanya tentang nama. "Oh ya, cleaning service-nya siapa? Maksudnya namanya?" Luna menjawabnya, "Oh itu Bu, kalau nggak salah namanya Kenshin." Ketika disebut nama Kenshin, semua pegawai di situ jadi panik. Mereka nampak lain wajahnya, bahkan ada yang berdiri seperti terkaget. Luna dan Dita melihatnya. Mereka pun sampai bertanya, "Ada apa ini? Pegawai di sini kok tiba-tiba begini?" Merasa panik sekali. Padahal kan yang mencarinya hanya cleaning service. Mereka pun melihat lagi. Beberapa di antara pegawai itu ada yang menengok dari jendela, seperti mengintip dari dalam. Kemudian salah satunya bilang, "Ternyata benar, kita sedang ditunggu." Saat mendengar hal itu, mereka semua khawatir, lalu saling bicara. Sementara itu, Kenshin yang merasa tak enak kalau berdiri di depan pintu. Kenshin pun berpindah saja. Ia ke tempat ibunya Luna, yang sedang menunggu di pojokan. Andini pun ada di situ. Kenshin kemudian ditanya, "Gimana Mas putri saya? Apa kira-kira bisa diterima ya? Kan katanya udah disuruh pulang." "Saya khawatir Mas Luna akan dimarahi." Andini pun demikian. Ia juga sama, memikirkan adiknya, yang belum keluar juga. Kenshin pun menjawabnya, "Oh ini Bu, nanti tunggu saja. Pegawai HRD-nya ke sini. Biar saya tanya dulu." Mendengar hal tersebut, Andini merasa aneh. Dalam benaknya bertanya, kok bisa dia bilang begitu? Kerjanya saja cleaning service. Masa pegawai yang penting datang menemui dirinya? Andini tak percaya sekali. Ia menjadi sangsi akan ucapan Kenshin. Bahkan Andini pun merasa hatinya tak enak sekali. Jangan-jangan adiknya dimarahi pegawai di dalam. Kemudian Kenshin sendiri bicara ke ibunya Luna, "Oh ya Bu, ini saya ada sedikit uang. Kalaupun putrinya nggak diterima kerja di sini, nanti ibu masih bisa bayar kontrakan. Ini Bu, diterima saja." Kenshin memberikan amplop putih yang berisi uang tunai. Ibunya Luna pun menjawab, "Jangan Mas, ini pasti tabungan Masnya. Saya nggak enak, pasti Masnya berbulan-bulan untuk mengumpulkan uang ini." Kenshin menyahutnya, "Sudah Bu, ambil saja. Ini nggak mengapa." Andini pun melihatnya. Jumlah uang yang dibuka ada banyak sekali. Andini makin bertanya, dibuat bingung dirinya. Kemudian, di dalam kantor sendiri, setelah pegawai HRD saling bicara, Luna dan Dita pun ditanya, "Oh ya Mbaknya ini, kok bisa mengenal cleaning service di luar? Ceritanya gimana?" Mereka pun menjawabnya, "Oh itu sebenarnya kami belum mengenal Bu. Ini baru saja bertemu. Cuman ibu saya tadi nggak sengaja titip makanan ke cleaning service itu untuk diberikan ke saya." Pegawai HRD itu pun bertanya, "Terus kok Mbaknya disuruh masuk ke sini? Emang apa hubungannya?" Luna pun menjawabnya, "Oh itu Bu, saya juga nggak mengerti. Sewaktu kami akan pulang, tak diterima kerja di sini. Cleaning service itu bilang, kita disuruh balik lagi. Katanya minta wawancara kembali." Mendengar jawaban itu, pegawai HRD pun terdiam. Mereka tak bertanya lagi, apalagi membantahnya. Dan dengan segera, mereka pun bersiap akan berjalan keluar sambil menitip pesan, "Oh ya kalau gitu sekarang Mbaknya temani kita. Tapi nanti jangan sampai bicara yang menjelekkan kita semua di depan Mas itu." Luna dan Dita mengiyakan, meski mereka sangat terheran. Apalagi pegawai yang bersiap ini nampak merapikan pakaian,
seperti berdandan, mengatur seragam kerjanya. Luna pun jadi penasaran. Dalam hatinya bertanya, mengapa ya mereka ini menemui cleaning service saja sampai bersiap begini? Emangnya ada apa ya? Siapa cleaning service itu? Luna dan Dita bertanya. Mereka menyimpan di hati. Tak berselang kemudian, yang ditunggu pun datang. Semua calon karyawan yang di luar, yang sedang antri wawancara, mereka melihat pegawai HRD. Satu persatu membuka pintu. Sontak saja semua pun terdiam, karena mengira akan ada panggilan. Namun di tengah hal tersebut, pegawai yang dilihat itu bukannya memanggil nama, malah mereka berjalan saja, mendatangi cleaning service, yang berdiri di pojokan. Rupanya Kenshin masih bicara dengan ibunya Luna. Sedang Andini yang sangsi akan perkataan Kenshin masih ada di situ. Andini pun melihat adiknya bersama pegawai kantor datang ke tempat ini. Kenshin belum tahu, karena pandangannya ke arah lain. Dan tiba-tiba saja, pegawai HRD itu menyapa. "Selamat sore Tuan Muda, apa Tuan Muda memanggil kita?" Seketika itu juga, Luna dan Dita yang di belakangnya, serta Andini yang mendengarnya, jadi terkaget di tempatnya, karena cleaning service di depannya dipanggil Tuan Muda. Wajah mereka tak percaya, tertegun melihatnya, penuh tanya dan kebingungan. Mereka pun penasaran, menjadi terheran-heran. Ada apa ini? Mengapa cowok ini, cleaning service ini, mendapat panggilan seperti itu? Begitu pula dengan calon karyawan yang sedang menunggu antrian. Mereka pun sama, jadi bertanya, mengapa cleaning service itu begitu dihormati oleh pegawai kantor di situ? Di tengah rasa tanya tersebut, di tempat calon karyawan itu, tiba-tiba datanglah seorang staf kantor lain yang hadir. Kemudian orang itu bicara, "Mas-mas dan mbak-mbak sekalian, tolong jaga sikap dan jangan ramai. Karena di sini sedang ada bos muda yang punya perusahaan ini. Jadi harap kalian tenang, taati peraturan yang ada." Mendengar hal itu, mereka pun langsung mengerti. Kemudian hati-hati, apalagi sedang menanti diterima kerja di sini. Lalu mereka melihat kanan kiri, melihat depan dan belakangnya, yang tak ada orang lain. Seperti yang disebutkan, semua pun bertanya, emang mana orangnya yang punya perusahaan ini? Para calon karyawan menjadi penasaran tentang pemilik perusahaan ini. Siapa orangnya? Kemudian Luna dan Dita, yang masih dalam terkejutnya, mereka melihat Kenshin yang lagi bicara pada staf HRD di depannya. Kenshin itu berkata, "Oh ini Bu, saya cuman mau bilang agar kedua mbak ini bisa ikut wawancara lagi, karena tadi keluar ruangan. Saya yang minta agar Mbak Luna menjemput ibunya, dan Mbak Dita menemui kakaknya. Ini beliau ibunya Mbak Luna, dan ini kakaknya Mbak Dita. Jadi mereka ini tak tahu kalau namanya dipanggil. Ini saya mau bilang, apa bisa interviewnya diulang? Kalau nggak bisa, saya akan carikan ke perusahaan yang lain." Mendapat tanya tersebut, pegawai HRD itu serempak. Semuanya langsung menjawab, "Oh bisa-bisa Tuan Muda. Tentu sangat bisa sekali." Pegawai HRD pun bicara, "Mbaknya mau ya kita wawancara lagi? Habis gini kita lanjutkan ya?" Sambil wajahnya agak panik, seperti rada takut, mereka pun berkata, "Kalau gitu maafkan sikap kami ya, yang kurang berkenan sebelumnya." Luna dan Dita tiba-tiba dihormati, disapa dengan hangatnya. Andini dan ibunya Luna, mereka jadi tertegun, tak percaya dengan yang dilihatnya. Karena pegawai penting, yang berpakaian rapi, begitu hormat sekali ke cleaning service. Luna menjadi bingung. Dita pun sama, mereka tak habis pikir. Siapa cleaning service ini? Siapa sebenarnya? Padahal kerjanya begini. Di tengah hal tersebut, Kenshin hendak bicara, tapi tiba-tiba, terlihatlah Kaori, yang sedang jalan ke sini. Kaori membawa makanan, berjalan sendirian, melewati calon karyawan. Seketika itu juga, calon pegawai laki-laki, yang sedang menunggu panggilan itu, melihat Kaori semua, wanita cantik nan mempesona, berada di tempat ini. Semuanya pun sempat senang. Banyak pandangan mata melihatnya. Namun tak lama kemudian, mereka dibuat terkejut. Cewek cantik yang berjalan itu tiba-tiba saja malah menghampiri ke cleaning service. Luna dan Dita melihatnya. Benak mereka langsung bicara, "Bukannya Mbak ini wanita yang digoda tadi? Kok bisa ke sini?"
Mereka pun bertanya. Kaori lalu berkata, "Saya ini aku bawain makanan nih. Teman kantor ada yang ulang tahun. Dia bikin sendiri dari rumah. Enak loh rasanya. Aku habis coba tadi. Entar kita makan bersama ya." Kenshin menjawabnya. "Iya Kaori, tunggu sebentar. Habis gini kita makan ini." Kaori, meski ada pegawai HRD di situ, Kaori pun tak terganggu, tak merasa malu. Malah Kaori berdiri, bersandar di pundaknya Kenshin. Semua mata pun melihatnya, dan Kenshin lalu bicara, "Oh ya mbaknya, perkenalkan. Ini istri saya, namanya Kaori. Kita baru saja menikah. Belum sebulan lamanya. Luna dan ibunya, Andini dan adiknya. Jadi mengerti sekarang. Ternyata yang digoda tadi adalah istrinya sendiri. Tapi mereka belum tahu akan siapa Kenshin. Seorang cleaning service yang seperti orang penting. Istrinya pun cantik, pegawai kantor di sini. Hal itu masih misteri." Setelah Kenshin berpamitan, Kaori pun demikian. Luna dan Dita diberi kabar oleh pegawai yang ada di situ. "Oh ya mbaknya berdua, setelah wawancara nanti, kalau mbaknya akan kerja di sini, saya beritahu sebelumnya, nanti jangan sekali-kali memerintah cleaning service itu lagi. Karena perusahaan besar ini adalah milik ayahnya. Beliau bos muda di sini." Saat mendengar penjelasan itu, Andini dan Dita, Luna dan ibunya, mereka shock seketika, tak percaya dibuatnya. Cleaning service yang membersihkan sampah di luar, yang dikira pekerja biasa, ternyata dia bos muda. Luna dan Dita tak menyangka. Andini juga sama, dan calon karyawan yang di situ, yang sedang menunggu panggilan. Mereka pun akhirnya diberitahu tentang Kenshin, cleaning service yang baru ke sini, adalah pemilik perusahaan ini. Sontak saja semua terkaget. Mereka pun saling bicara, jadi tak percaya, merasa terheran akan hal itu, termasuk yang meremehkan Kenshin. Semua pun jadi malu mengetahui kabar itu. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Ke YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya